Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali kita bertemu dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah melalui salah satu ibadah yang mulia kepadanya, yaitu kita bersama-sama berusaha untuk tafaqquh fid din, berusaha untuk bersama-sama mempelajari dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan kita raih keutamaan-keutamaan menuntut ilmu ini, yang diantaranya adalah kelak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki jannahnya. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk pada pembahasan iman yang keenam, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan al-qadaru bi fathid dal, dengan memfathahkan huruf dalnya, adalah takdirullah taala lil kainat, yaitu ketentuan Allah taala kepada seluruh apa saja yang wujud, apa saja yang ada, sesuai dengan apa yang telah berlalu, dengan apa yang telah berlalu ya, ilmunya, waqtadathu hikmatuhu, dan apa yang terkandung di dalamnya hikmahnya. Jadi semua apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, itu semuanya berdasarkan ilmu dan hikmah, baik berkaitan dengan Allah menciptakan sesuatu kemudian menentukannya, ini semuanya didasari oleh ilmu dan hikmah. Tidak ada satupun apa yang menjadi ketentuan Allah yang terjadi pada tiap-tiap makhluk kecuali pasti didasari oleh ilmu dan hikmah. Berbeda dengan apa yang kita lakukan atau apa yang menjadi aktivitas kita. Terkadang
kita melakukan suatu aktivitas yang kita kehendaki, kita melakukan sesuatu itu terkadang tanpa dasar pengetahuan yang benar, sehingga kita melakukan suatu kesalahan, atau terkadang tidak memiliki tujuan yang hikmah, sehingga kita melakukan perbuatan tersebut mengandung kesia-siaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari melakukan dan menetapkan serta mentakdirkan segala sesuatu yang kosong daripada ilmu dan tidak memiliki tujuan yang mengandung hikmah yang luhur. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil qadari yatadhammanu arba'atu umur. Beriman kepada takdir Allah itu mengandung 4 perkara. Artinya seseorang tidak dinyatakan dia mukmin bil qadar, beriman kepada takdir Allah, apabila tidak mengimani 4 perkara ini. Katakanlah seseorang itu mengimani dari 4 perkara ini kurang daripada 4, 1, 2 atau 3 poin, maka dia belum dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada takdir, sehingga masih ada cacat di dalam apa? Keimanannya kepada rukun iman yang 6, terkhusus rukun iman kepada takdir Allah. Sehingga wajib ketika kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib untuk kita mengimani 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini. Yang pertama kata beliau, al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli syai'. Di dalam kita mengimani takdir Allah, maka yang wajib untuk kita imani yang pertama adalah bahwasannya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Artinya ilmu Allah ini tidak terbatas. Segala sesuatu Allah mengetahuinya. Ya, azalan wa abadan. Mulai sejak pertama kali sampai selama-lamanya. Allah mengetahui segala sesuatu. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi. Baik pengetahuan itu berkaitan erat dengan perbuatan Allah, au bi af'ali ibadihi, atau berkaitan dengan perbuatan hamba-hamba Allah. Allah memiliki ilmu terhadap semua itu. Ini wajib untuk kita imani. Ya. Maksudnya berkaitan dengan perbuatan Allah, maksudnya di sini adalah Allah berbuat itu didasari oleh ilmu. Dan Allah mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Semua perbuatan makhluk Allah mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Mulai dari makhluk yang pertama kali sampai yang terakhir kali, semuanya diketahui oleh Allah tentang gerak-geriknya, baik secara lahir maupun secara batin. Secara lahir maksudnya adalah perbuatan makhluk yang tampak oleh panca indera, atau perbuatan makhluk yang erat kaitannya dengan hati dan batinnya, semuanya tidak keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah atas semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini poin pertama yang wajib kita imani ketika kita beriman kepada takdir Allah. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis semua hal itu, semua apa yang Allah ketahui tentang apa yang akan Allah lakukan kepada makhluk, atau apa yang akan dilakukan makhluk di dalam kehidupannya, itu semuanya telah Allah catat di dalam Al-Lauhul Mahfuz.
Allah catat di dalam lauh. Itu arti secara bahasanya itu papan gitu ya. Al-mahfud itu yang terjaga atau lembaran-lembaran yang terjaga. Tidak ada seorang pun makhluk, hatta Jibril alaihissalam, seorang malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, atau para malaikat pemikul arsy Allah, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui apa yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Lauhul Mahfuz ini. Jadi semua perkara yang pasti terjadi itu tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa fi hadzainil amrayni yaqulullah ta'ala. Di dalam dua perkara ini Allah Ta'ala berfirman, yaitu mengenai al-ilmu, pengetahuan Allah, kemudian yang kedua adalah al-kitabah, penulisan takdir. Allah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu fi kitabin, di dalam kitab, tertulis di dalam kitab, maknanya tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Ya. Ini menunjukkan bagaimana luasnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya. Sehingga segala apapun yang ada dan segala apapun yang terjadi, entah itu kaitannya dengan perbuatan Allah atau perbuatan makhluk, itu semuanya Allah ketahui dan Allah catat. Ya. Dan Allah katakan itu semuanya adalah perkara yang mudah. Perkara yang mudah, maknanya di sini menunjukkan bagaimana luasnya kudrah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas bagi kita, ya, untuk kita ketahui secara keseluruhan. Kemudian wa fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat maqadiral khalaiq, semua takdir makhluk, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah. Ya. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis semua takdir makhluk. Semua takdir makhluk. Dan takdir ini, ya, takdir ini itu tidak hanya ditetapkan kepada makhluk hidup, termasuk makhluk yang kita nyatakan sebagai benda mati sekalipun, itu ada takdirnya. Ya. Di antara takdirnya apa? Ajalnya. Karena segala sesuatu itu kullu syai'in halikun illa wajhah, kata Allah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruh makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, itu semuanya ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan-ketentuan tiap-tiap makhluknya tersebut. Hadis ini rawahu Muslim di dalam Kitabul Qadar. Bab, ya, Hujjaju Adam wa Musa alaihi wassalam. Hadis nomor 6690. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala.
beriman bahwa semua apa yang ada itu tidak akan ada kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita bisa ringkas ya pernyataan Syekh ini, bahwa segala sesuatu yang ada maupun yang tiada itu semuanya atas kehendak Allah. Bahkan sesuatu yang tiada sekalipun Allah kehendaki itu tiada. Jadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sawa'un kanat mimma yata'allaq bi fi'lihi. Baik itu berkenaan dengan perbuatan Allah, am mimma yata'allaq bi fi'lil makhluqin, atau berkaitan dengan perbuatan makhluk. Semua yang dilakukan Allah atau tidak dilakukan Allah, semua yang dilakukan makhluk atau tidak dilakukan makhluk, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah. Termasuk apa yang kita urungkan dari niat yang kita inginkan untuk kita lakukan, kemudian kita urungkan perbuatan tersebut, maka itu semuanya adalah atas kehendak Allah. Misalnya kita berkeinginan atau berniat untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk sedekah misalnya. Kemudian tiba-tiba kita urungkan niat kita ini sehingga kita tidak lakukan. Maka mulai dari munculnya niat kita ingin melakukan sedekah sampai kita mengurungkannya, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Jadi kehendak kita ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala fima yata'allaq bi fi'lihi. Allah Ta'ala berfirman di dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatannya. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68. Ya, surat Al-Qasas ayat 68. Surat ke-28 ya. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Allah mengatakan, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Maka lahum, ya, bagi mereka manusia al khiyara, ya, maka lahumul khiyara. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya pilihan yang keluar dari kehendak Allah. Itu maksudnya demikian. Karena manusia itu diberikan kehendak untuk memilih. Kita semuanya diberi kehendak oleh Allah untuk memilih. Memilih untuk melakukan sesuatu atau mengurungkannya. Memilih di antara dua perkara yang kita harus pilih salah satu, atau kita mengurungkan untuk memilih kedua-duanya. Itu semuanya diberikan keleluasaan, ya, kita di dalam memilihnya. Namun semua yang kita pilih atau yang tidak kita pilih, itu semuanya erat kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghendaki fulan pasti pilih A misalnya, maka tidak akan pernah kita keluar dari kehendak Allah itu. Fulan pasti memilih makanan yang ini padahal dia tidak suka misal gitu ya, maka dia akan pasti melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah, meskipun dalam hatinya dia tidak kehendaki hal itu terjadi. Makanya sering kita ini membuat jadwal, saya besok jam sekian harus ke sini, nanti setelah itu jam sekian saya harus mengerjakan ini, setelah itu saya jam sekian istirahat, jam sekian makan, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat jadwal itu, sering kita keesokan harinya kita ingin laksanakan jadwal itu,
seringnya kita mendapati ada hal-hal yang kita tidak mampu untuk kita penuhi jadwal-jadwal tersebut. Terkadang juga kita mampu memenuhinya. Terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi semua jadwal yang kita buat ini, ternyata tidak mampu kita melakukannya. Entah karena ada keadaan di mana kita tidak sanggup, mungkin karena kondisi tubuh kita yang tidak sehat misalnya, atau karena ada suatu keadaan tertentu yang membuat kita membatalkan jadwal yang sudah kita buat. Nah, sehingga kita tidak memiliki kekuasaan, meskipun kita berkehendak untuk ingin melakukannya, tapi untuk memiliki kuasa penuh di dalam melakukan apa yang kita inginkan dan kita pilih, itu belum tentu bisa kita lakukan jika Allah tidak menghendakinya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki illa kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kehendak manusia tetap di bawah kehendak Allah. Manusia menghendaki saya akan melakukan ini, tapi Allah menghendaki kamu tidak akan melakukannya. Maka yang terjadi, manusia tidak akan bisa melakukannya. Saya ingin menikahi fulanah misal gitu ya. Saya yakin fulanah adalah jodoh saya, tapi Allah menghendaki kamu menikah dengan alanah. Maka yang terjadi, dia menikah dengan alanah, tidak dengan fulana. Meskipun lamaran sudah dilakukan, kuade sudah dibuat gitu ya. Bahkan mungkin akad hampir akan dilakukan. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi hal seperti ini. Kalau Allah sudah catat kamu nikahnya sama alanah, tidak mungkin fulana. Sekuat apapun usaha kita untuk menikahi fulanah, tidak akan kita menikahinya. Makanya di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan takdir Allah ini, yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya Allah yang tentukan. Seperti seseorang misalnya ingin menikah, tidak usah dia memastikan dirinya pasti saya bisa menikahi fulana. Apalagi kemudian mengambil jalan yang haram dengan berpacaran dan seterusnya. Belum tentu dengan usaha-usaha seperti itu dia pada akhirnya bisa menikahi orang yang dia cintai. Termasuk juga ketika seseorang itu ingin meraih kekayaan. Kalau orang itu beriman kepada takdir Allah bahwa harta dan kekayaan itu Allah yang tentukan. Mau saya cari dengan jalan yang halal ataupun yang haram, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan saya dapatkan. Kalau Allah menghendaki saya kaya, mau saya cari dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram, saya akan tetap dapatkan itu. Tapi tentunya Allah memiliki kehendak lain. Apabila saya mencarinya dengan jalan yang halal, saya akan raih kekayaan itu beserta keberkahannya. Tapi kalau saya cari kekayaan itu dengan yang haram, maka saya tidak akan mendapatkan keberkahannya seperti yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya. Nah, kalau orang kuat di dalam keyakinannya kepada takdir Allah ini, maka dia tidak akan menempuh apa yang dia inginkan kecuali dengan melalui jalur yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa apapun yang diinginkannya, kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Cuman perbedaannya, kalau dia menempuh jalan yang syar'i, dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menempuh jalan yang tidak syar'i, jalan yang diharamkan, maka dia mendapatkan dosa. Nah, Allah mengatakan juga dalam surah Ibrahim ayat 27, wa yaf'alullahu ma yasha.
dan Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita Pak berbuat sesuai dengan kehendak kita, tapi belum tentu perbuatan itu bisa kita lakukan. Itu perbedaan antara perbuatan kita dengan Allah. Kalau Allah berbuat, maka pasti ya, atau kalau Allah berkehendak untuk berbuat, maka pasti Allah bisa berbuat. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah di dalam menentukan apa yang diperbuatnya. Ya. Ini berbeda dengan keadaan kita. Kita ingin sekali melakukan suatu perbuatan, tapi kalau Allah tidak kehendaki kita untuk bisa melakukannya, maka selama-lamanya tidak akan bisa kita melakukannya. Ya. Oleh karena itu, di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, yang mana ibadah itu dikehendaki oleh Allah secara syar'i, namun kemampuan hamba untuk mewujudkannya diikat dengan ketentuan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan takdir Allah. Maka yang harus kita lakukan, kita tetap berusaha, berkehendak untuk mewujudkan ibadah yang menjadi ketentuan syar'i Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi kita sadar kita tidak akan bisa menjalankannya jika Allah tidak menghendaki dan tidak memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita memohon pertolongannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan ibadah tersebut. Inilah yang terkandung di dalam firman Allah yang selalu kita baca dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita berusaha untuk mewujudkan ibadah hanya kepada Allah sebagai wujud mengamalkan ketentuan syariat Allah, takdir iradah syar'iyahnya Allah gitu ya. Namun kita menyadari kita terikat dengan takdir berupa takdir kauniyahnya Allah. Kalau kita menghendaki sesuatu dan kita berusaha melakukannya, kalau Allah tidak menghendaki kita bisa melakukannya, maka selama-lamanya tidak akan pernah kita bisa mewujudkannya. Kalau Allah menghendaki kita mampu mewujudkan apa yang kita inginkan, maka Allah permudah untuk mewujudkannya. Sehingga butuh di dalam kita mewujudkan ibadah sebagai perintah syar'i Allah, untuk kita memohon pertolongan Allah agar Allah menakdirkan kita dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mewujudkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin ketiga ini ya, mengimani segala apa yang ada itu semuanya atas kehendak Allah, tidak keluar daripadanya. Termasuk juga di dalam surah Ali Imran ayat 6 Allah berfirman Allah berfirman huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang memberikan rupa kepada kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi nuwun sewu kita dengan wajah dan tubuh yang kita miliki sekarang ini semuanya ya Allah yang memberikannya kepada kita. Kita dulu ketika di dalam perut ibu kita tidak pernah ada usaha kita untuk membentuk wajah kita seperti yang sekarang ini. Ya, ada tidak kira-kira di antara kita dulu ketika di kandungan ya ikut serta dalam apa? Membentuk wajahnya sendiri? Kan tidak ada. Saya ingin wajah saya seperti orang yang ganteng atau yang cantik, kayaknya begini. Irungku tak dawakno sidik lah, sik gak mancung ke dalam gitu ya. Tidak ada. Kita dilahirkan ya seperti ini apa? Sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Ya, sehingga kita tidak menentukan diri kita sendiri ya.
Allah yang membentuk kita semuanya di dalam rahim ibu sesuai dengan kehendaknya. Bahkan kita dulu tidak pernah memilih kepada Allah. Ya Allah, saya milih jadi laki-laki atau jadi perempuan, tidak ada. Ya, Allah ciptakan kita, ya, terpilih menjadi laki-laki atau perempuan itu semuanya atas kehendak Allah. Wa qala ta'ala fima yata'allaq bi fi'lil makhluqin. Jadi tadi ayat-ayat yang membicarakan tentang perbuatan Allah. Kalau ini berkaitan dengan perbuatan makhluk. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 90. An-Nisa ayat 90. Mulai dari firman Allah, walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Allah berfirman, ya, kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu. Kalau seandainya Allah menghendaki, lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah memberikan kekuasaan kepada mereka untuk menguasai kalian, maka mereka memerangi kalian. Maka mereka akan memerangi kalian. Ini Isya Pak ya. Silakan Pak, adzan dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabarkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 90 ini, walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah memberikan kekuasaan kepada mereka, ya, musuh-musuh ini untuk menguasai kalian sehingga mereka memerangi kalian. Artinya kemenangan, kekuatan, kekuasaan itu semuanya Allah yang mengaturnya. Ya, kemenangan, kekalahan, kekuatan, kelemahan itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukannya. Ya, sehingga tidak ada sedikit pun perbuatan makhluk itu mampu untuk mempengaruhi takdir Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki kepada makhluk tersebut perkara apa yang Allah inginkan. Namun, ya, bukan berarti kemudian dengan kita meyakini hal ini, kita kemudian tidak mengambil sebab. Seperti misal begini, ada sebagian orang yang keliru dalam memahami takdir. Ketika dia meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi karena kehendak Allah, akhirnya dia memasrahkan dirinya kepada kehendak Allah. Kalau memang Allah menghendaki saya nanti jadi orang kaya, nggak pakai kerja, pasti jadi kaya. Kalau Allah menghendaki saya nanti, ya, bisa menghafal Al-Quran gitu, maka nanti pasti Allah jadikan saya tiba-tiba mampu menghafal Al-Quran. Nah, ini adalah sebuah perkara yang dilarang. Kenapa? Karena ketika kita memiliki keyakinan seperti ini, maka di satu sisi kita telah mendustakan berkenaan dengan ketentuan Allah yang Allah tetapkan sebagai sunnahnya di dalam seluruh alam ini. Jadi Allah menetapkan di dalam kehidupan seluruh makhluknya itu ketetapan berupa sunnah, sunnatullah. Yang mana sunnatullah ini Allah kehendaki berlaku untuk seluruh makhluk. Namun sunnatullah ini dengan kehendak Allah bisa saja berubah dan tidak tetap pada sebagian makhluknya. Ya. Seperti misalnya Allah menetapkan atau menjadikan sebagai sunnah yang pasti berlaku. Atau kita katakan sunnatullah, bahwasanya api itu memiliki sifat panas dan membakar.
Ini sunnatullahnya. Dan ini berlaku kepada siapapun juga, kecuali kepada sebagian orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tidak terikat dengan sunnatullah ini. Seperti yang terjadi pada seorang Nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah dikala beliau dibakar hidup-hidup di dalam api yang sangat besar, Allah perintahkan api untuk menjadi dingin dan menjadi selamat bagi Nabi Allah Ibrahim. Maka berlakulah apa yang menjadi kehendak Allah untuk Ibrahim. Api itu menjadi dingin dan kemudian selamat dari apa? Kematian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kehendak Allah. Namun berlaku sunnatullah untuk keumuman seluruh makhluk, bahwa api itu sifatnya panas dan membakar. Siapa saja yang berdekatan dengan api, menyentuhnya, dia akan merasakan panasnya dan dia akan terbakar karenanya. Ya sama, ketika seseorang misalnya dia menginginkan untuk meraih kekayaan, dia ingin meraih kekayaan, maka berlaku sunnatullah yang telah Allah tetapkan kepada seluruh makhluk, bahwa seseorang apabila dia ingin kaya, maka dia harus menempuh sebab-sebab untuk meraih kekayaan. Ada yang bersifat syar'i, ada yang bersifat tidak syar'i, alias yang diharamkan. Tinggal dia pilih, masing-masingnya ada konsekuensi yang akan dia terima. Namun apakah Allah itu bisa menjadikan orang itu tiba-tiba kaya tanpa memenuhi sebab-sebab yang telah Allah tetapkan menjadi sunnatullah ini? Jawabannya bisa dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita paksakan Allah untuk melakukan itu kepada kita, maka ini tidak boleh. Itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak kita. Perintah Allah kepada kita untuk tetap memenuhi sunnatullah yang telah Allah tetapkan dan berlaku kepada masing-masing makhluknya. Namun jika Allah menghendaki, segala sesuatu itu bisa saja terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Wa qala walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Dan kalau seandainya Rabbmu menghendaki, ma fa'aluhu, mereka tidak akan mengerjakannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu di bawah kehendak Allah. Seperti misalnya Allah berfirman dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 125 mengenai hidayah. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Manakala siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah berikan hidayah kepadanya untuk lapang hatinya atau lapang dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki untuk Allah sesatkan dia, maka Allah jadikan hatinya itu sempit untuk menerima Islam. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti apa? Sempitnya itu, sesaknya itu seperti dia naik ke atas langit. Ya, kondisi di mana manusia ketika semakin tinggi itu semakin tipis lapisan udaranya, sehingga membuat dia semakin sesak, sesak nafasnya. Artinya di sini yang mendapat hidayah dan yang tidak mendapat hidayah itu mutlak Allah yang inginkan. Ketika Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan hidayah, Allah jadikan hatinya lapang untuk menerima Islam ini. Mudah sekali dia untuk menerima Islam. Tapi kalau Allah menghendaki orang itu disesatkan olehnya,
maka ketika Islam itu disampaikan, hatinya ini sangat sempit, sesak untuk menerima Islam sebagai agamanya. Bahkan dia memusuhi Islam itu dan menolaknya dengan penolakan yang keras. Nah, ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillah bidzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Mengimani bahwasanya semua apa yang ada itu adalah makhluk bagi Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu zatnya, ya, wujudnya, baik itu sifat-sifatnya, baik itu harakatiha, gerakan aktivitasnya. Jadi misal gini ya, manusia itu ciptaan Allah, zat manusia, wujud manusia ciptaan Allah. Manusia punya sifat, baik itu sifat yang berkaitan dengan fisiknya, dia tinggi, pendek, ya, kemudian rambutnya lurus atau ikal, gitu ya. Atau sifat-sifat yang berkaitan dengan karakternya, pemarah, penyabar, ya, orang yang giat, malas, nah gitu ya. Termasuk juga semua aktivitas yang dia lakukan dalam keadaan duduk, berjalan, berlari, bekerja dan seterusnya, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berarti semuanya, gitu ya. Bukan hanya Allah ciptakan, katakanlah manusia itu hanya fisiknya saja, sama rohnya, selesai. Untuk sifat-sifatnya, pekerjaannya, perbuatannya Allah tidak ciptakan. Maka ini tidak benar. Allah menciptakan manusia beserta rohnya, beserta sifat-sifatnya, beserta gerakannya semuanya. Kehendaknya pun juga Allah yang menentukannya. Kemudian juga dalam Quran surah Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, maka kemudian Allah menentukan takdirnya kepada makhluk yang diciptakannya tersebut. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat. Jadi perbuatan kita pun juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin timbul pertanyaan, lah kalau semuanya itu ciptaan Allah, terus apa bedanya dengan keyakinan orang-orang Jabariyah yang menyimpang dari keyakinan takdir yang benar? Bahwa orang-orang Jabariyah meyakini manusia itu karena dia makhluknya Allah, semua perbuatan manusia itu dipaksakan kepada manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti wayang di tangan dalangnya. Wayang tidak bisa memiliki kehendak apapun untuk berbuat karena terikat dengan apa? Sang dalang. Wayang tidak ada keinginan apapun untuk berbuat karena sang dalanglah yang mengendalikan semuanya. Ini menurut Jabariyah begitu. Namun hal ini merupakan keyakinan yang batil. Kenapa? Karena meskipun segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah kepada makhluk, bukan berarti kemudian makhluk itu tidak bisa memilih dan tidak bisa berkehendak. Makhluk bisa memilih
Dan makhluk bisa berkehendak, terutama manusia. Dia bisa berkehendak untuk berbuat baik, atau memilih untuk taat, memilih untuk beriman, atau memilih untuk kafir, memilih untuk durhaka kepada Allah, dan memilih untuk menolak agama dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu ada pada diri manusia. Meskipun kehendak manusia ini tetap di bawah kehendak Allah. Tapi manusia punya kehendak untuk memilih itu semuanya. Dan itulah nanti yang akan ditanya oleh Allah. Itulah nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap kita. Adapun apa yang dikehendaki oleh Allah membuat orang itu berkehendak untuk berbuat baik atau buruk, ini tidak akan pernah ditanya. Karena apa? Allah itu la yus'alu anhu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi mereka manusia inilah nanti yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu kok melakukan ini dan itu? Nah, gitu. Oleh karena itu Syekh di sini mengatakan wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil abdi masyiah fi af'alihi al ikhtiyariyah wa qudrah 'alaiha li'anna syar'a wal waqi'a dalani ala itsbati dzalika lahu. Dan beriman kepada takdir atas apa yang telah kami jelaskan itu tidak meniadakan bagi seorang hamba itu kehendak untuk berbuat sesuai dengan pilihannya dan memiliki kuasa untuk mewujudkannya, karena syariat dan realita telah menunjukkan atas benarnya perkara ini, atas nyatanya perkara ini. Ya. Di sini disebutkan kemudian apa? Berdasarkan syariat Allah berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Surat An-Naba ayat 39. Ya, di antaranya siapa saja yang menghendaki dalam surah An-Naba ayat 39 sebentar. Disebutkan oleh Allah Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Siapa yang menghendaki? Ini menunjukkan kehendak siapa? Kehendak Allah apa kehendak makhluk? Kehendak makhluk. Kehendak seorang hamba. Siapa saja dari hamba Allah yang menghendaki untuk mengambil jalan untuk kembali kepada Tuhannya, maka dia bisa untuk mengambilnya. Nah begitu. Sehingga dalil-dalil syariat menjelaskan kepada kita bahwa manusia punya kehendak yang bisa dia wujudkan. Meskipun sekali lagi kemampuan manusia untuk mewujudkan kehendak itu dan kehendak manusia itu sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang dia inginkan, itu semuanya tetap di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Wasma'u wa ati'u, dengarkanlah olehmu dan taatilah. Ya, kalau manusia tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu, maka tentu syariat ini tidak akan memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Seperti yang diyakini oleh Jabariyah tadi. Kalau Jabariyah meyakini tidak bisa manusia itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena semuanya terikat dengan apa? Dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Sehingga manusia tidak bisa menjalankan apa yang dia inginkan. Bahkan keinginannya pun juga tidak ada. Ini kan nggak benar. Kenyataannya apa? Allah turunkan syariat ini, Allah turunkan perintah dan larangan, tujuannya untuk apa? Manusia diuji kehendaknya. Dia berkehendak untuk taat kepada Allah sehingga menjalankan perintah, ataukah dia menghendaki
untuk durhaka kepada Allah sehingga dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menunjukkan manusia memiliki kehendak dan kemudian memilih kehendak itu untuk dia kerjakan atau tidak dia kerjakan. Dan banyak beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan akan hal ini. Kemudian adapun petunjuk yang berkaitan dengan realita, fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyi'ah wa qudrah. Setiap manusia itu mengetahui bahwasanya dirinya itu memiliki kehendak dan kuasa untuk mewujudkan kehendak itu. Misalnya ya, seseorang dalam kondisi haus, dia ingin sekali minum, maka dia akan berusaha untuk mengambil air dan meminumnya. Dan itu satu hal yang realita terjadi. Bahkan kita sendiri, tiap-tiap kita merasakan hal itu. Termasuk ketika kita tadi di rumah datang ke sini, kita semuanya punya niat, ada kehendak untuk kita datang ke tempat ini, untuk kita belajar, untuk kita ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya terjadi, nah gitu. Dan ini semuanya nyata. Kata Syekh, bihi ma yaf'al wa bihi ma yatruk. Dengan keduanya, dengan kehendak yang dimiliki manusia dan kemampuan manusia untuk mewujudkan kehendak itu, manusia berbuat. Dan dengan keduanya pula manusia meninggalkan sesuatu. Wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradati kal masyi wa ma yaqa' bi ghairi iradati kal irti'ash. Dan perlu dibedakan, kata Syekh di sini, apa yang terjadi dengan adanya kehendak dirinya gitu ya, seperti berjalan, dan ada juga yang keluar atau tidak muncul dari kehendak dirinya ya, seperti misalnya seseorang tiba-tiba karena kedinginan dia gemetar gitu ya, menggigil gitu. Nah, itu bukan karena kehendaknya, tiba-tiba tubuhnya apa? Bergetar ya. Ada perbuatan-perbuatan yang memang dilakukan sesuai kehendaknya, bisa dilakukan. Ada perbuatan anggota badan yang di luar kekuasaan manusia, yang itu menjadi salah satu bagian dari sifat manusia ketika merespon sesuatu hal yang tidak apa istilahnya ya, tidak baik bagi tubuhnya, seperti tadi menggigil atau kemudian tiba-tiba mengeluarkan keringat. Ini kita tidak ada kehendak untuk mengeluarkannya. Nah, di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu ada batas-batas kehendak yang dia bisa wujudkan. Ada hal-hal yang dia tidak harapkan, dia tidak inginkan, tapi itu bisa saja terjadi pada dirinya. Dan itulah ranah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak bagi diri tiap-tiap makhluk, yang menandakan bahwa Allah pun berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki oleh manusia itu untuk dia wujudkan dalam kehidupannya. Apakah Allah menghendaki hal itu terwujud atau Allah kehendaki hal itu tidak terwujud? Kata Syekh di sini, akan tetapi kehendak makhluk, kehendak hamba dan kemampuan untuk mewujudkannya, keduanya itu bisa terjadi adalah dengan kehendak Allah Ta'ala dan kuasa Allah Ta'ala. Hal itu bisa terjadi sebagaimana Allah berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari kalian untuk ya istiqamah, berada di atas jalan yang lurus, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah ya, pencipta, pengatur dan penguasa seluruh makhluknya. Ya, wali annal kauna kullahu mulkun lillahi ta'ala, karena semua yang ada ini adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi, maka tidak ada di dalam kerajaan dan kekuasaan Allah ini sesuatu yang keluar dari ilmu dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, insyaallah untuk kelanjutannya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan tentang hal ini, silakan. Namun ada perkara yang harus kita garis bawahi ya di sini ya, bahwasanya mempelajari tentang takdir Allah itu wajib mengedepankan iman. Akal harus tunduk kepada apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang iman kepada takdir. Jangan terlalu memikirkannya secara mendalam, tapi pahami saja poin yang wajib untuk kita imani, 4 poin tadi ya, kita yakini gitu ya, dan tidak perlu kita mempertanyakan serta terlalu berdalam-dalam di dalam memikirkan 4 perkara tersebut. Karena di antara ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, ada ilmu itu yang jika kita mempelajarinya secara mendetail, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak darinya. Tapi ada ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita yang tidak Allah perinci, seperti masalah takdir ini. Ketika Allah tidak memerinci tentang masalah takdir, kemudian kita terlalu jauh untuk memerinci apa yang tidak Allah perinci di dalam agama ini, maka tidaklah kita semakin dalam memerincinya, kecuali semakin tersesat dan semakin jauh kita dari jalan kebenaran. Dan ilmu tentang takdir ini adalah termasuk di dalamnya. Nah, ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Tidak ada Pak ya? Nah, kita cukupkan sampai di sini saja. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.